Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Zain Sulaiman di Liputan Supata Sukorejo. Pemirsa, pada kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi menyelenggarakan pembukaan Gebyar Saintek Semat yang bertempat di Auditorium Raden As'ad SMK Ibrahimi 1 Sukorejo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam upaya menggali dan mengasah potensi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi menggelar pembukaan kegiatan Gebyar Saintek Semat 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses mengenali potensi mahasiswa, baik dari aspek keilmuan, hasil belajar selama perkuliahan maupun pengembangan keterampilan yang selaras dengan program studi masing-masing. Gebyar Saintek Semat 2025 akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 15 Mei tahun 2025 dengan mengusung tema transformasi budaya teknosains untuk generasi inovasi dan berdaya saing, menghadirkan beberapa perlombaan. Di antaranya adalah lomba karya tulis ilmiah, orasi ilmiah, presentasi jurusan dan promosi produk, video kreatif, serta lomba kebersihan unit kerja mahasiswa atau UKM dan laboratorium. Pembukaan ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Abdul Ghafur MKom, Wakil Dekan 2 Abdul Wafi MP, Wakil Dekan 3 Ahmad Lufi MKom, serta segenap dosen, sivitas akademika, serta seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Acara dibuka secara khidmat dengan iftitah bil Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Tasfiyatil Fuadiyah. Suasana semakin semangat ketika seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Ibrahimi secara serempak dan penuh kekompakan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia yaitu Taufikur Rahman, kemudian dilanjutkan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Abdul Ghafur MKom yang sekaligus secara resmi membuka kegiatan Gebyar Saintek Semat 2025 ini. Acara kegiatan Gebyar Saintek Semat dengan tema transformasi budaya teknosains untuk generasi inovatif dan berdaya saing resmi dibuka. Acara pembukaan pun ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Abdul Wafi MP. Tak hanya itu, pada kesempatan ini juga digelar demo aplikasi Simantap yang disampaikan langsung oleh Zaihul Fatah MKom selaku Kepala Bagian Pengembangan Media Kreatif Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Program aplikasi Simantap. Jadi teknosains itu bicara bahwa istilah yang merujuk pada hubungan yang erat, saya samakan dulu persepsinya, antara ilmu pengetahuan sains dan teknologi ini menekankan bahwa perkembangan teknologi itu sering didorong oleh penemuan ilmiah dan sebaliknya pengetahuan ilmiah itu mendorong seringkali berkembang berkat kemajuan teknologi. Jadi saling mengait. Windows 7 itu kan ada gelembung-gelembung udara, programnya memang senang di take back ya. Jadi main gelembung. Jadilah dia itu sistem operasi yang penuh dengan gelembung. Santri itu bukan hanya kiriman santri besok, juga akan melakukan proses pemberdayaan di pesantren ini untuk semua informasi yang berkaitan dengan santri. Informasi semesternya, informasi madrasahnya, izinnya kemana, sakit apa, berapa kali berobat, sampai belanjanya, anaknya beli apa, berapa menghabiskan duit, semua informasi itu akan ditulis di sini dengan ratib dan adil dalam hal perspektif catatan pesantren. Itu nanti idealismenya Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo seperti itu. Nah, kadinto fitur utama program aplikasi Simantap. Jadi hidup kita hanya ditentukan oleh 4 hari-hari ini, WhatsApp apa dan seterusnya. Pertama namanya email, kedua yang namanya nomor telepon, ketiga itu namanya user account, yang keempat ini password. Nah, ini user password deh. Ini akunnya milik saya. Jadi saya akan lewati santri, di situ ada user dan password. Jadi kita di Simantap itu biasanya jangan screenshot dan sebarkan kepada siapa. Yang dilanjutkan oleh Andre Setiawan Eskom selaku tim IT pesantren. Di sini adalah flowchart atau alur dari prosesnya. Pertama, dari UTAP itu merequest data dari Siakat dan juga PIS. Ini menggunakan API juga. Jadi kita meminta data menggunakan API untuk melakukan berapa jumlah yang harus dibayar.
Setelah itu ketika ketemu nominal yang harus dibayar, maka masuk ke membuat tagihan. Membuat tagihan itu dilakukan oleh wali santri. Nah, wali santri ini tinggal ada pilihannya, mau pakai virtual account atau tunai. Ini rancang bangun yang pertama. Jadi ketika tunai bisa langsung ke bendahara, dan ketika tidak atau no itu bisa request API atau generate VA yang akan dilakukan oleh bank. Ketika request dengan bank, maka akan lanjut ke pembuatan input tagihan. Jadi pelunasan tagihan atau update tagihannya di atas. Nah, di situ sama-sama proses yang sama yang dilakukan ketika kita membuat VA atau membayar di bendahara langsung. Kemudian baru masuk ke arus kas dan masuk ke database-nya langsung. Nah, ini salah satu contoh ketika kita menggunakan UML atau activity diagram. Jadi untuk memahami ini ada dua cara. Pertama, kalian harus paham alur prosesnya dan juga pengalaman. Nah, kayak gitu. Karena nggak mungkin bisa merancang seperti ini kalau nggak paham prosesnya dan juga minim pengalamannya. Karena Pak, untuk melihat 2 langkah ke depan kira-kira ini akan membebani programmer atau tidak, nah itu perlu. Untuk lebih pastinya, nah ini sebenarnya perancangan itu karena kalian yang merancang, jadi sebenarnya suka-suka kalian mau gimana. Cuma kita itu meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada rancangan kita. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperluas wawasan mahasiswa di bidang teknologi informasi serta mendorong semangat inovasi dalam pemanfaatan media digital yang relevan dengan kebutuhan akademik dan pesantren. Siang hari ini kita mengadakan kegiatan Gebyar Saintek Smart. Ini merupakan awal dari agenda daripada kegiatan Gebyar Saintek Smart, ruang kompetisi keilmuan dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dari berbagai fakultas sains dan teknologi. Bagaimana mampu mengembangkan potensi mahasiswa saintek lebih berkembang, dan khususnya kepada seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi dapat membangun kualitas diri lebih baik dan lebih progresif ke depannya. Dengan adanya kegiatan ini kami bisa mengambil pelajaran atau hikmah, yaitu tentang bagaimana sistem kerja IT dan sistem kerja aplikasi SIM mantap yang ada pada Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Dan juga kami bisa mengembangkan ke depannya tentang ilmu IT secara luas. Harapan saya untuk kegiatan ini agar ada setiap tahunnya dan sebagai jiwa raga dari BEM Saintek agar menumbuhkan mahasiswa yang smart sehingga kelak di masyarakat bermanfaat. S3 TV melaporkan.